Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai inti video, alangkah baiknya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Perkenalkan, nama saya Nita Yulianti, NPM 19060387 dari kelas Biologi F. Saya Nalistari, NPM 1911060377. Perkenalkan, nama saya Nesa Fitriani Fahria, NPM 1910600382 dari kelas Biologi. dan saya Ari Nurmansyah, NPM 1911060260. Seleksi alam. Menurut The American Heritage Science Dictionary, seleksi alam adalah suatu proses di mana organisme-organisme yang lebih baik penyesuaiannya terhadap lingkungan akan menghasilkan keturunan yang lebih banyak dibanding yang lain. Menurut Merriam-Webster Medical Dictionary, seleksi alam adalah suatu proses alami yang akan menghasilkan individu yang survive atau kelompok terbaik yang sesuai dengan kondisi di mana mereka hidup, dan ini sama pentingnya untuk mengabadikan kualitas genetik yang diinginkan dan untuk menghapus gen yang tidak diinginkan sebagai hasil dari rekombinasi atau mutasi gen. Pengaruh seleksi alam dalam penurunan frekuensi suatu sifat dalam suatu populasi berlangsung dengan 3 cara. Yang pertama, seleksi stabilan atau stabilizing selection, bekerja terhadap fenotip ekstrim dan menyukai varian antara yang lebih umum. Seleksi ini mengurangi variasi dan mempertahankan keadaan yang lebih tetap pada suatu waktu tertentu dengan suatu fenotip khusus. Seleksi langsung yang kedua, directional selection. Seleksi ini menggeser keseluruhan susunan populasi dengan cara lebih menyukai salah satu varian. Yang ketiga, seleksi penganekaragaman atau differencing selection, menyeleksi sifat rata-rata dalam lebih menyukai sifat yang ekstrim. Mutasi bias. Mutasi menjadi salah satu faktor evolusi. Mutasi dapat juga berfungsi sebagai mekanisme evolusi bila ada berbagai probabilitas pada tingkat molekul agar mutasi dapat terjadi. Ini merupakan proses mutasi yang disebut mutasi bias. Suatu sifat baru yang timbul pada suatu individu akibat mutasi gen maupun kromosom, baik yang tampak atau fenotip maupun yang tidak tampak genotip, akan diwariskan dari suatu generasi ke generasi berikutnya melalui proses evolusi yang sangat panjang. Sejarah konsep penyimpangan genetik. Penyimpangan genetik pertama kali dikemukakan oleh salah satu yang telah mempelopori genetika, Sewell Wright, dengan menggunakan istilah drift penyimpangan di tahun 1929. Ronald Fisher, kolega dari Wright, mengkritik apa yang dikemukakan oleh Wright sebelumnya, tetapi di sini Ronald Fisher mengakui bahwa penyimpangan genetik sendiri ialah ikut berperan dalam evolusi tetapi tidak secara signifikan. Ronald Fisher sendiri menyimpulkan bahwa proses evolusi harus melalui suatu progres yang panjang, tetapi aditif, sehingga proses yang tadinya sederhana menjadi jauh lebih kompleks. Pengertian penyimpangan genetik atau disebut juga aliran alel ialah suatu perubahan frekuensi pada varian gen atau alel di suatu populasi dikarenakan adanya sampling acak. Suatu alel jika dilihat pada keturunan ialah suatu sampel dari alel induknya serta berperan dalam menentukan suatu individu akan berproduksi. Probabilitas dan frekuensi alel. Suatu teori probabilitas menyatakan bahwa jumlah besar dapat memprediksi perubahan kecil dan akan terus berlangsung jika suatu populasi tetap besar. Begitupun sebaliknya, jika reproduktifnya kecil, maka akan mempengaruhi dari sampling error itu sendiri dan akan berakibat pada perubahan evolusi dalam skala yang kecil. Penyimpangan genetik versus seleksi alam. Penyimpangan genetik dan seleksi alam keduanya mempengaruhi proses evolusi. Penyimpangan genetik berperan dengan sistem kerja secara acak, sedangkan seleksi alam memiliki fungsi sebagai tak acak. Selain itu, seleksi alam sendiri memiliki arah, yaitu sebagai penentu evolusi menuju advokasi yang terwariskan dalam lingkungan saat ini. Kemudian aliran gen, juga disebut campuran atau migrasi gen.
adalah pertukaran dari variasi genetik antar populasi. Ketika faktor geografi dan habitat bukan rintangan, Ernest Mayr berpendapat bahwa aliran gen seperti homogenizing dapat menetralkan adaptasi selektif. Sedangkan Campbell 2003 yang menyatakan bahwa aliran gen cenderung mengurangi perbedaan antara populasi yang telah terakumulasi akibat seleksi alam atau pergeseran genetik. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.